Para Romo, para suster, bruder, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berkat Tuhan. Hari ini kami, Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Bandung, ingin menyampaikan pembekalan atau memberikan penjelasan bahan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022. Tema dari Bulan Kitab Suci Nasional 2022 adalah Allah Sumber Harapan Hidup Baru. Sekali lagi, temanya adalah Allah Sumber Harapan Hidup Baru. Pada tahun ini, Kerasulan Kitab Suci mau mengajak kita semua belajar, mendalami, dan mengenal dua orang nabi, yaitu Nabi Amos dan Nabi Hosea. Nabi Amos dan Nabi Hosea adalah dua dari mereka yang disebut dengan 12 nabi kecil. Setiap nabi itu dipanggil dan diutus, kemudian berkarya di tempat tertentu dalam situasi tertentu. Artinya, pewartaannya memang dibutuhkan, pewartaannya digunakan dalam situasi dan zaman tertentu. Oleh karena itu, pada bagian awal saya akan menjelaskan tentang situasi yang dihadapi, situasi yang dialami oleh kedua nabi ini, dan kemudian saya akan menjelaskan siapa kedua nabi ini dan pewartaannya. Para Romo, suster, bruder, frater, Bapak, Ibu sekalian, kedua nabi ini hidup dalam zaman yang sama, yaitu pada abad ke-8. Pada abad ke-8, situasi di Israel sudah terbelah dua. Dulu, pada abad ke-10 sebelum Masehi, zaman Daud Salomo masih satu kerajaan besar. Lalu kemudian terpecah menjadi dua bagian, utara dengan ibu kotanya di Israel, di Samaria. Utara disebut Israel dengan ibu kota di Samaria, sedangkan di selatan dengan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Nah, situasi pada masa itu di utara khususnya, ketika dipimpin Raja Yerobeam kedua, situasi politiknya relatif aman. Yerobeam II mampu merebut kembali beberapa wilayah yang awalnya dikuasai oleh Asyur. Dengan situasi politik yang lebih aman, maka situasi ekonominya pun juga membaik. Keadaan itu membuat banyak orang mengalami hidup yang makmur. Ada banyak kemewahan di sana. Tetapi situasi kemakmuran ini hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Sehingga ada ketimpangan sosial, ada ketidakadilan sosial pada masa itu. Itu yang pertama. Situasi politik pada awalnya, utara dengan selatan bermusuhan. Tapi kemudian mereka membangun kerjasama yang baik, sehingga perdagangan juga menjadi lancar, sehingga selatan pun juga mengalami kemakmuran. Situasi kemakmuran ekonomi, keamanan politik tidak diikuti dengan kemajuan di dalam bidang keagamaan. Seperti kita ketahui bersama, bagi bangsa Israel, kejayaan atau tidaknya bangsa Israel, keberhasilan atau tidaknya bangsa Israel amat tergantung dengan hubungannya dengan Allah. Bagaimana Israel menepati perjanjian dengan Allah itu menjadi tanda apakah Israel itu akan jaya, makmur atau tidak. Nah, situasi inilah yang terjadi, bahwa kemakmuran secara ekonomi, kemapanan secara politik tidak diikuti dengan keadaan keagamaan yang baik. Ada banyak dewa-dewa Baal yang disembah.
ada sinkretisme. Sinkretisme apa? Mencampur adukkan agama. Mereka menyembah Yahweh, tetapi dengan cara-cara yang dipakai untuk menyembah Baal. Bahkan di utara, Raja Yerobeam mendirikan tempat-tempat suci untuk menyembah Baal, untuk menyaingi bait suci di Yerusalem. Nah, situasi inilah yang terjadi. Keadaan inilah yang dihadapi oleh kedua nabi yang akan kita dalami bersama di dalam bulan Kitab Suci Nasional ini. Dengan demikian, kita mengerti bahwa nabi ini berkarya di dalam situasi tertentu dan zaman yang tertentu. Baik, sekarang kita bersama-sama belajar mendalami siapa itu Nabi Amos. Maaf, saya harus ngepek karena tidak hafal keseluruhannya, ya. Baik, siapa Nabi Amos? Ketika kita membaca kitab Nabi Amos, pada bagian pertama, pada bab 1 ayat 1, kita sudah diperkenalkan siapa Amos itu. Dan juga nanti ditambah keterangan melengkapi pada bab 7 ayat 14. Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Tekoa itu sebuah kampung di selatan Bethlehem, sekitar 8 km dari Bethlehem atau 15 km di sebelah selatan Yerusalem. Sebuah kampung yang tidak jauh dari kota sebetulnya. Nah, dari bab 7 ayat 14 dikatakan bahwa Amos adalah seorang peternak dan juga pemungut buah ara hutan. Pada masa itu ada kebiasaan bahwa buah ara ini dijadikan minuman dengan cara diperas, digiling, dihasilkan perasannya, dan hasilnya itu kemudian disuling lalu menjadi anggur ara. Sebuah minuman yang manis, sebuah anggur yang disebut untuk orang miskin. Kiranya Amos sudah biasa pergi ke kota, walaupun dia tinggal di kampung. Tadi saya katakan tidak jauh dari Yerusalem, ibu kota Yehuda, tetapi tampaknya Amos juga sering menjual anggur aranya sampai ke utara, sampai ke Samaria, atau menjual ternaknya sampai di sana. Sehingga Amos mengenal situasi kota itu. Apa yang dilihat? Yang dilihat oleh Amos adalah adanya orang-orang yang menikmati kemakmuran, adanya orang-orang yang menikmati kemewahan, sementara di balik itu ada orang-orang yang menderita. Untuk makan pun tidak ada. Bahkan seringkali diungkapkan bahwa seolah-olah orang dijual dengan harga sepasang sepatu. Sebuah keadaan yang memilukan. Ada kesenjangan ekonomi. Inilah yang kemudian melatar belakangi pewartaan Amos tentang melawan ketidakadilan ini. Amos sebagai seorang gembala tentu sudah terbiasa hidup di padang gurun dan menjelajah padang gurun, maka ini juga melatar belakangi sikapnya yang keras. Kalau kita membaca kitab Amos, kita akan merasakan pewartaan-pewartaan yang menyengat, yang mengancam. Nah, situasi itulah, dengan latar belakang itulah Amos mewartakan apa yang diterima dari Tuhan. Nah, sekarang yang pertama, soal pewartaan nabi yang pertama adalah Tuhan menghukum Israel karena kejahatan kemanusiaan. Amos mencela kejahatan kemanusiaan, khususnya bidang sosial ekonomi. Dia menjadi pembela keadilan. Kalau di dalam kitab ini Amos juga mengkritik bangsa-bangsa lain dikritik dan dikecam oleh Amos karena dia menjajah bangsa lain. Sedangkan bangsa Israel sendiri dikecam
dengan kejahatannya karena jahat kepada bangsanya sendiri. Sebagai bangsa terpilih, seharusnya dia memberikan kesejahteraan kepada seluruhnya. Tanggung jawab sebagai bangsa terpilih harusnya memberikan kesejahteraan. Tetapi tidak. Karena apa? Banyak orang hanya menikmati kemewahan dan melupakan mereka yang berkekurangan. Pewartaan yang kedua adalah doa dan ibadat yang menyesatkan. Memang Amos tidak seperti Hosea yang mengkhususkan kritik pada bidang keagamaan. Amos hanya menyebut sedikit berkaitan dengan itu, mengecam ibadat-ibadat palsu. Amos lebih menekankan bagaimana kejahatan sosial ekonomi yang masif dalam hidup bangsa Israel ini membuat doa dan ibadat mereka sia-sia. Karena apa? Mereka nggak berpikir tentang kesejahteraan, tentang belas kasih. Mereka jauh. Maka dalam Amos bab 5 ayat 21-23 disebutkan Tuhan menolak doa dan ibadat yang menyesatkan ini. Dan pewartaan yang kemudian adalah adanya semacam kepercayaan diri semu. Ada ketentraman palsu menikmati keadaan yang ada. Mereka merasa aman. Mereka merasa sudah seolah-olah sudah nyaman dengan hidupnya. Tetapi sebetulnya kenyamanan itu didasari pada egoisme mereka, hedonisme mereka, bahkan kejahatan kemanusiaan. Dan mereka tidak tahu bahwa sebetulnya mereka sedang menuju pada kehancuran karena negara-negara yang lain juga siap untuk mencaplok dan menganeksasi Israel. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah warta Nabi. Nanti kita akan mendalami di dalam pertemuan-pertemuan lingkungan. Dalam pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dasarnya adalah pewartaan Nabi ini. Bapak, Ibu, para suster, para frater, bruder, dan para romo yang terkasih, meskipun Amos mewartakan dengan kecaman-kecaman yang luar biasa, seolah-olah akan adanya kehancuran Israel, tetapi tetap bahwa Amos mewartakan kasih Tuhan, pertobatan dan pemulihan untuk masa depan. Ajakan dan tawaran kasih Tuhan selalu diberikan. Kalau mereka mau kembali, kalau mereka mau kembali kepada Allah, menaati kembali perjanjian Sinai. Jadi sekali lagi sumbernya perjanjian Sinai itu menjadi hal yang pokok. Kalau mereka mau kembali kepada Allah, mau menghadap Allah. Kalau selama ini mereka berpaling, memunggungi Allah, kalau mereka mau menghadap Allah lagi, maka mereka akan mengalami kehidupan yang lebih baik dan mengalami pemulihan. Itu warta Nabi Amos. Para romo, suster, bruder, frater, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, Nabi yang kedua yang kita ingin dalami adalah Nabi Hosea. Nabi Hosea, nabi yang luar biasa, nabi yang menarik. Karena apa? Hidupnya sendiri sebagai pewartaan. Hidupnya sendiri menjadi simbolik pewartaan bagi umat di Israel. Seperti saya sampaikan, bahwa Nabi Hosea juga hidup sejaman dengan Nabi Amos. Nabi Amos, orang dari selatan, tadi saya sebut dari Tekoa, dia mewartakan Injil di utara. Sedangkan Nabi Hosea memang orang utara, orang Israel, kerajaan Israel. Maka dia tahu persis situasi yang
ada di sana. Siapa Nabi Hosea? Tidak banyak informasi tentang Nabi Hosea sebagaimana di dalam kitab Nabi Amos tentang Amos. Hosea namanya itu berasal dari kata Ibrani yasa yang berarti menyelamatkan, membebaskan. Kiranya arti nama Hosea adalah penyelamat. Keselamatan ada pada Tuhan, atau Tuhan adalah penyelamat. Ayahnya bernama Beeri, yang artinya sumurku. Dia mendapatkan perintah dari Allah untuk menikahi seorang perempuan sundal bernama Gomer binti Diblaim, yang artinya penyelesaian. Dari perkawinannya dengan Gomer ini, Hosea memiliki 3 anak. Ini menarik untuk disebut karena nama-namanya pun memberikan simbol-simbol yang ada. Anak pertama bernama Yisrael, yang berarti Tuhan menabur. Tetapi kata Yisrael itu juga mengacu sebuah tempat lembah subur yang terletak di antara Galilea dan Samaria yang membentang dari Gunung Karmel ke pegunungan di atas Danau Galilea. Anak kedua bernama Lo Ruhama, yang berarti tidak disayangi. Anak ketiga bernama Loami, yang berarti bukan umatku. Ketiga nama memiliki makna simbolis yang menggambarkan relasi Tuhan dengan Israel. Karena orang-orang Israel menabur kejahatan, maka dia tidak disayangi oleh Allah lagi, sehingga Allah tidak mengakui bahwa Israel adalah umatnya. Nah, Hosea berasal dari kerajaan utara sebagaimana saya sebut tadi, dan berkarya di sekitar wilayah Samaria, Betel, dan Gilgal. Bagaimana pewartaan Nabi? Apa yang diwartakan oleh Nabi? Yang pertama adalah penyembahan berhala, sinkretisme religius sebagai perzinahan. Dosa utama Israel yang membuat Allah murka dan memutuskan untuk menghukum Israel adalah penyembahan berhala. Dosa-dosa Israel yang pada umumnya berakar dari kemurtatan, ibadah palsu, dan ibadah-ibadah yang sesat. Bahkan menurut Hosea, dosa atau ketidaksetiaan bidang politik berakar pada penolakan pada Allah ini. Sinkretisme dilakukan terutama di Betel dan di Dan. Seperti saya katakan di awal, Raja Yerobeam menempatkan patung lembu emas Baal menjadi tempat suci untuk menyaingi bait suci yang di Yerusalem. Nah, hidup Nabi Hosea itu melambangkan hubungan Allah dengan umat Israel. Istrinya adalah seorang sundal. Bahkan setelah menikah dengan Hosea, sudah mempunyai anak, tetap dia bersundal, pergi dengan laki-laki lain, meninggalkan keluarganya dan menikmati nafsunya, kesenangannya dengan laki-laki lain. Itu menggambarkan hubungan Israel dengan Allah. Bagaimana Israel sekarang melupakan Tuhan dan menyembah dewa-dewa Baal. Atau dalam sinkretisme, seolah-olah masih menyembah Tuhan, tetapi dengan cara orang-orang kafir, sebutannya begitu, orang-orang yang menyembah Baal. Misalnya contoh
misalnya Hari Raya Pondok Daun, mereka akan bersorak-sorai dan semuanya melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh mereka yang memuja dewa-dewa Baal. Lalu pertanyaannya, siapa yang disembah? Bahkan pada masa itu juga mereka mengikuti korban-korban yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah Baal. Pewartaan yang kedua, ibadah palsu dan ketidakadilan sosial. Hosea mengkritik ibadah palsu karena semarak ibadah tidak selaras dengan hidup moral dan sosial umat Israel. Liturgi yang luar biasa, kemegahan yang luar biasa, tetapi sebetulnya mencelakakan bangsanya. Pemimpin-pemimpin, para imam justru mencelakakan bangsanya, menyesatkan bangsanya. Ini yang dikritik oleh Hosea. Jadi ibadah dan hidup keagamaan itu penuh dengan kemunafikan, kepura-puraan, dan itu semua menjadi akar dosa dan kebobrokan moral. Pewartaan yang ketiga, pemimpin politik dan agama yang munafik. Apa yang dimaksud Hosea? Hosea mengancam, mengecam, dan menyalahkan para elit politik karena mereka seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan umat Israel. Ternyata mereka justru membawa umat kepada kebobrokan moral. Para imam dikritik karena melalaikan tugas utamanya, yaitu merayakan kemuliaan Tuhan dan mengajar umatnya agar mengenal Allah. Tetapi mereka lupakan. Para imam justru menikmati persembahan, menikmati kenikmatan-kenikmatan yang diberikan umat dan bangsanya, supaya apa? Supaya mereka menikmati kemewahan itu. Tetapi umatnya justru disesatkan, tidak seharusnya mengenal Tuhan, tetapi justru mereka mengenal Baal, cara-cara Baal. Bagaimana dengan Baal? Nah, ini akibatnya umatnya tidak lagi mengenal Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan mereka adalah Baal ini. Sedangkan para elit politik dikritik karena mereka selalu berebut kekuasaan. Mereka hanya memikirkan untuk kekuasaan diri sendiri, melupakan keadaan masyarakat yang ada. Kritik untuk para elit politik yang terakhir, mereka seringkali mengandalkan bangsa-bangsa asing untuk membantu mereka. Mereka lupa bahwa mereka punya Allah yang luar biasa. Mereka punya Yahweh yang selalu menolong mereka. Sekali lagi, Nabi di balik pewartaannya yang luar biasa mengecam, mengkritik, dan menyampaikan hukuman, tetap selalu menyampaikan pewartaan belas kasih Allah, pengampunan dan pertobatan. Sikap Tuhan terhadap ketidaksetiaan Israel digambarkan dengan sikap Hosea terhadap istrinya. Tadi saya ceritakan, Hosea menikah dengan Gomer, perempuan Sunda. Sudah menikah, sudah punya anak, Gomer tetap bersundal dengan laki-laki lain. Lalu Hosea diperintahkan Tuhan untuk mencari Gomer yang sudah meninggalkannya, dan Gomer sudah dengan laki-laki lain. Hosea mencari Gomer, membawa kembali, bahkan dia harus membayar untuk menebus Gomer itu. Sikap mau menerima kembali, sikap mengembalikan kedudukannya sebagai istri, itu gambaran bagaimana Allah mengampuni umatnya. Allah selalu mencari umatnya. Allah tidak ingin kehilangan umatnya. Allah selalu ingin umatnya kembali kepadanya.
sebagai umat pilihan ditawarkan juga. Yuk, kembali dan kamu akan mengalami keselamatan. Dari dua warta nabi ini, kita bisa melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dalam situasi yang amat sulit seperti apapun, Allah tetap menawarkan kasih-Nya. Maka bagi kita, Allah adalah sumber harapan hidup baru. Bapak Ibu, para frater, bruder, suster, dan para romo yang terkasih, itulah bahan bulan kitab suci nasional kita yang akan kita dalami. Selanjutnya, saya, Romo Iwan, Ketua Komisi Kitab Suci Keuskupan Bandung, menyampaikan selamat memasuki bulan kitab suci. Selamat mendalami kitab suci. Selamat menggumuli sabda Tuhan. Saya mengutip apa yang disampaikan Santo Hieronymus, kita tidak bisa mengenal Allah kalau kita tidak pernah menggumuli kitab suci. Terima kasih, berkat Tuhan. Para romo, Bapak Ibu, para suster, bruder, frater, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum memasuki penjelasan pertemuan pertama, saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman K3S Regio Nusra yang telah menyiapkan bahan ini dengan luar biasa, yang juga kami pakai di sini. Terima kasih pula untuk banyak dari teman-teman dari LBI yang telah membantu menyiapkan bahan acuan-acuan yang membuat kami semua bisa mempelajari dan mendalami kitab Amos dan Hosea. Baik, kita mulai dengan pertemuan pertama. Pertemuan pertama kita dengan tema Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Kita tadi sudah mendengar dan mengerti bahwa warta nabi itu selalu dalam konteks tertentu. Ada zaman tertentu, ada situasi tertentu. Maka bagi kita juga harus berani meletakkan dan merefleksikan pada situasi kita masing-masing. Kami mengajak untuk merefleksikan tentang masa-masa sulit dalam 3 tahun terakhir ini yang terjadi di antara kita, masa COVID, masa pandemi COVID-19. Kita semua mengalami situasi yang mencekam, situasi yang mengerikan. Semua, hampir seluruh dunia mengalami itu. Dan bagi kita sendiri juga mengalami situasi yang amat sulit. Mungkin di antara kita juga mengalami menjadi korban keganasan virus itu, sehingga kita harus mengalami situasi yang sulit. Atau anggota keluarga kita, orang yang terdekat dengan kita mengalami situasi di mana mengalami COVID. Kesulitan obat, rumah sakit penuh, mencari oksigen susah, dan semua situasi yang mengkhawatirkan. Belum lagi berita tentang saudara-saudara kita yang meninggal akibat COVID, sungguh mengerikan. Mungkin awalnya seperti yang saya alami, rasanya itu masih jauh. Oh, orang-orang yang tidak saya kenal, orang yang entah di mana. Lama-lama lingkarannya semakin mendekat dan semakin mendekat. Dan situasi itu juga situasi yang mengerikan. Orang yang ditinggal, orang yang dicintainya tidak pernah bisa lagi melihat, untuk terakhir kalinya aja tidak bisa. Untuk mengucapkan salam perpisahan pun tidak bisa.
Saya sebagai imam ketika ada yang minta sakramen pengurapan orang sakit, ketakutannya luar biasa. Saya berpikir ini benar nggak saya harus pergi. Dan ketika ke sana dengan pakaian yang luar biasa, dalam waktu yang sebentar aja sudah keringatnya luar biasa. Sementara kita juga melihat saudara-saudara kita, tenaga medis, tenaga kesehatan berjam-jam dengan begitu, dan mereka bergulat. Situasi yang mengerikan. Belum lagi situasi ekonomi yang terpuruk, luar biasa. Banyak pabrik tutup, banyak tempat usaha tutup, sehingga banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Tidak punya apa-apa. Situasi yang sulit, apa-apa sulit, tambah tidak bisa bekerja. Belum lagi beberapa orang baru merangkai, menata usaha, sudah mau siap, tiba-tiba COVID, semua hancur. Situasi yang mengerikan. Dalam situasi hidup beriman, kita juga mengalami kesulitan. Dulu kita bisa ke gereja, tiba-tiba gereja tutup. Saya mengalami berbulan-bulan misa sendirian. Sungguh-sungguh di gereja dan sendirian. Kemudian mulai dengan streaming. Misa sendirian. Saya seolah-olah hanya perayaan Ekaristi dengan kamera. Tidak tahu umatnya di mana. Saya ngomong sendiri, jawab dialog itu saya ngomong sendiri, jawab sendiri. Dan penghayatannya juga menjadi lebih rumit gitu. Tidak tahu, situasinya menjadi rumit, sulit semuanya, dan mengerikan. Dan situasi yang semacam ini yang melatar belakangi kita semua. Kemudian kita sekarang masuk dalam masa yang kita sebut dengan new era, masa yang baru. COVID belum sungguh-sungguh hilang. Seperti sekarang ini, awalnya kami akan datang ke paroki-paroki, ternyata nggak mungkin lagi, karena COVID mulai naik lagi. Ada sekolah yang mulai PJJ lagi. Karena apa? COVID melanda lagi. Situasi yang masih sungguh-sungguh sulit. Tetapi kita dihadapkan pada kenyataan baru. Cara bertindak yang baru, cara bergaul yang baru, cara hidup yang baru. Sekarang semua menjadi sadar dengan kebersihan, sadar dengan orang lain, dan macam-macam hal. Gereja dalam peribadatan yang awalnya online, sekarang dibuka untuk offline, ternyata juga tidak tiba-tiba lalu gereja penuh lagi. Ternyata juga masih banyak orang yang menikmati online. Maka harus hati-hati bagaimana kita juga mengalami dengan online menjadi semacam berhala-berhala baru. Dalam situasi itulah kita masuk pada pertemuan yang pertama ini. Pertemuan yang pertama mau mendalami warta dari Nabi Amos bab 5 ayat 4 sampai 6. Saya baca sebentar, kurang lebih bunyinya begini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyerang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Situasi zaman Nabi kita sudah tahu, mereka lupa akan Tuhan. Maka warta Nabi, Israel akan dihukum. Maka diajak, yuk carilah Tuhan. Kalau kamu mau hidup, carilah Tuhan agar kamu selamat. Kalau enggak,
api yang menghanguskan, api ketika membakar akan membakar habis, tak ada sisa. Diperingatkan jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan pergi ke Berseba, karena tempat-tempat itu adalah tempat di mana orang-orang Israel dipengaruhi oleh ilah-ilah lain, Allah-Allah lain, sehingga lupa tentang Allah. Nah, itu watak Nabi pada masa itu. Pertanyaannya adalah, kemana saya mencari Tuhan? Dalam pertemuan pertama ini kita diajak untuk melihat dalam pengalamanku sendiri. Apakah dalam situasi yang amat sulit seperti itu, situasi pandemi yang luar biasa itu, siapa yang aku cari? Apakah benar aku sebagai orang beriman mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan? Atau sebetulnya saya sebagai orang iman, ya akhirnya mengandalkan Tuhan. Saya katakan akhirnya karena nggak ada pilihan gitu ya. Ya mau gimana lagi, ya akhirnya ya sudah. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Lalu ya berpasrah. Artinya pasrah itu bukan pilihan bebasku, tetapi ya nggak ada pilihan lain gitu. Berbeda ketika sejak awal saya tahu dalam situasi sulit dan saya mengandalkan Tuhan. Aku berjuang, aku berusaha karena Tuhan pasti menolong. Itu tentu ciri orang beriman yang mengandalkan Tuhan. Kita diajak melihat di dalam pengalaman pribadi. Kita diajak untuk lebih jujur melihat pengalaman imanku. Apakah sungguh aku mencari Tuhan? Atau sebetulnya juga pada saat itu aku lebih mengandalkan orang lain. Kan pada waktu itu kan ketika lagi hebohnya dengan penyakit itu, berita tentang obat ini bisa, jamu ini bisa, jamu ini. Begitu ada orang ngomong obat ini bisa, semua orang berbondong-bondong mencari obat itu sampai habis. Lalu, harus diperiksa ini, orang beli alat untuk mengukur saturasi sampai habis, semua jadi mahal. Masker pun jadi mahal luar biasa. Lalu apa yang aku lakukan? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau dalam warta Nabi mengatakan, carilah Tuhan, maka aku akan hidup. Lalu aku juga bisa merefleksikan dalam pengalaman hidupku, apakah aku mencari Tuhan? Apakah aku hidup karena mencari Tuhan atau mengandalkan yang lain? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, para frater, bruder, suster, dan para romo yang terkasih, yang penting adalah kita berbagi pengalaman. Maka nanti ada saatnya kita sharing. Kita jangan membuat penjelasan yang rumit tentang kitab sucinya atau memberi penjelasan tentang situasi. Jangan. Pengalamanku bagaimana berhadapan dengan situasi COVID itu. Pengalaman pribadi. Kita semua mengalami kok. Semua mengalami. Tidak ada satupun yang tidak mengalami dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Kita semua mengalami. Dan bagaimana sikap hidup imanku berhadapan dengan situasi itu. Apakah aku sungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai sumber harapan? Kalau dikatakan temanya adalah menangkis mentalitas keagamaan palsu, jangan-jangan juga situasi itu memasukkan saya pada situasi di mana saya masuk di dalam orang yang beriman, orang yang beragama, tetapi sebetulnya formalitas saja lebih banyak. Atau seperti dikatakan dalam pengantar tadi, ada sinkretisme, artinya mencampur adukkan imanku dengan iman-iman yang lain. Bapak, Ibu, selamat bertemu, selamat berbagi pengalaman, dan kiranya dengan saling berbagi pengalaman akan saling meneguhkan satu dengan yang lain. Dan kita semakin dikuatkan di dalam beriman. Dan kita tahu
bahwa kita bisa selalu dan pasti mengandalkan Tuhan. Berkat Tuhan. Shalom, Romo, Suster, Frater, Bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan tema pertemuan kedua Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 dengan tema Allah Sumber Harapan untuk Melawan Ketidakadilan. Pada pertemuan kedua ini, tema yang kita bahas dikutip dari kitab Amos 5 ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Bapak, Ibu, Suster, Frater, Romo, dan saudara-saudari sekalian, pandemi COVID-19 ditambah lagi dengan dampak perang Rusia-Ukraina sungguh begitu mengancam dunia kita dan membawa dampak yang begitu negatif, terutama dalam hal ketidakadilan. Tentu kita masih ingat ketika pada awal pandemi, seringkali kita mudah curiga dengan orang-orang yang di sekitar kita. Jangan-jangan dia membawa virus COVID-19. Akibat dari hal ini adalah muncul sikap kurang adil pada sesama. Nah, dengan bersikap demikian, kita berarti sudah merendahkan martabat manusia. Kemudian yang kedua, kita juga masih ingat pada saat pasien suspek COVID-19 begitu meningkat, fasilitas kesehatan seringkali hanya melayani orang-orang yang mampu, orang-orang yang bisa membayar. Sehingga orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memiliki akses kepada fasilitas kesehatan, mereka mengalami kesulitan. Ketidakadilan yang ketiga juga muncul ketika orang tidak menaati protokol kesehatan. Kenapa demikian? Sebab jika kita abai dan tidak menaati protokol kesehatan, hal itu berarti kita bersikap tidak adil kepada mereka yang sedang sehat, mereka yang sungguh-sungguh sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Berikutnya, terkait dengan ketidakadilan ekonomi. Dalam pandemi yang saat ini masih berlangsung, juga karena dampak perang yang juga mengalami hal yang tidak mengenakan, terutama dalam bidang ekonomi, muncul kesenjangan di tengah masyarakat. Jurang antara orang kaya dan miskin semakin lebar. Ironisnya, para artis, selebgram itu seringkali memberikan contoh yang buruk. Mereka memamerkan kekayaannya, seolah lupa bahwa banyak orang yang tidak bisa mencapai seperti mereka. Ketidakadilan ekonomi juga muncul ketika peralihan cara belanja ke moda daring membuat para pedagang kecil tidak bisa menyesuaikan diri. Mereka mengalami kerugian karena pelanggan berkurang hingga mereka tidak bisa untuk melakukan penjualan secara normal. Ketidakadilan juga muncul karena daya beli masyarakat semakin menurun, sebab pendapatan tidak sejalan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana ketidakadilan sosial itu juga muncul dalam situasi pandemi. Pemberlakuan jaga jarak, social distancing, mau tidak mau membuat ikatan relasi sosial itu menjadi renggang. Pembatasan kegiatan selama pandemi membuat orang itu merasa nyaman di rumah. Mereka enggan untuk keluar, untuk bersosialisasi dengan alasan karena takut nanti terpapar oleh COVID. Demikian juga dalam perkembangan teknologi informasi, terutama internet selama masa pandemi ini begitu mendisrupsi, merombak semua
hal-hal yang selama ini berlangsung di tengah masyarakat, terutama mempengaruhi pola interaksi sosial di dalam keluarga dan di tengah masyarakat, karena seringkali orang lebih sibuk dengan gadget, dengan handphone masing-masing. Akibat hal ini adalah sikap apatis, kurang peduli, kurang aware, tidak peka dengan situasi yang ada di sekitar kita. Inilah yang mengakibatkan ketidakadilan sosial, dan jika ini dibiarkan terus-menerus, pastinya akan membuat dampak yang semakin memburuk. Suster, Romo, Frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, situasi-situasi yang terjadi di tengah masyarakat ini menuntut kita untuk membangun solidaritas sosial. Nah, dalam pertemuan kedua ini kita akan mendalami teks Amos 5 ayat 14 sampai dengan 17 tentang seruan Nabi Amos kepada bangsa Israel untuk menegakkan keadilan. Saya akan membacakan kutipan dari Amos 5, 14 sampai 17. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, Wahai, wahai, petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Suster, Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selanjutnya akan kita dalami dari kutipan yang baru saja kita dengarkan. Kutipan Amos 5, 14 sampai dengan 17 ini masih memiliki kesatuan dengan perikop yang sudah kita dalami di dalam pertemuan pertama. Dalam perikop ini, Nabi Amos mengarahkan perhatian para pendengarnya kepada perlakuan yang adil terhadap sesama. Tema tentang keadilan sendiri merupakan tema yang amat sentral di dalam kitab Amos, karena amat sering muncul di dalam keseluruhan kitab. Dalam perikop Amos 5 ayat 7 sampai 13 misalnya, secara khusus Amos mengecam tindakan ketidakadilan yang mengubah keadilan menjadi ipuh atau racun. Keadilan sosial merupakan perwujudan dari relasi yang baik dengan Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan, tampak, dan melalui ciptaannya. Manusia adalah ciptaan yang paling berharga. Maka perlakuan yang adil terhadap sesama berarti menghargai Tuhan. Demikian juga sebaliknya, jika kita berlaku tidak adil terhadap sesama, itu sama halnya dengan kita tidak menghargai Tuhan. Kritik Amos yang paling utama biasanya dialamatkan kepada mereka yang memegang tampuk kekuasaan, yaitu pihak-pihak yang memainkan peranan penting sebagai pengatur kesejahteraan dan kebaikan dalam hidup bersama. Mereka harus menegakkan keadilan, sebab mereka memiliki kekuasaan untuk itu. Dalam teks ini kita akan lihat ada 3 hal yang utama yang perlu kita cermati bersama. Yang pertama adalah carilah dan cintailah yang baik. Di dalam perikop, di dalam pertemuan pertama, objek yang dicari itu adalah Tuhan. Sementara dalam perikop ini, di dalam pertemuan yang kedua, objek yang dicari adalah hal yang baik. Konsep tentang yang baik di sini lebih berurusan dengan relasi horizontal antara sesama manusia.
Hal-hal baik yang dimaksudkan tentu bertujuan menciptakan relasi yang baik dengan sesama. Pendalaman teks yang kedua, kita akan membahas tentang bencilah yang jahat. Berlawanan dengan kebaikan, kejahatan itu mesti dihindari. Nah, dalam perikop ini Amos menyatakan penolakannya terhadap kejahatan dengan pemakaian antonim atau kebalikan dari kebaikan. Jika hal yang baik perlu dicari dan dicintai, yang jahat jangan dicari dan mestinya dibenci. Maka di dalam kitab Amos ada kutipan dalam ayat 15, bencilah yang jahat. Ini adalah antonim dari mencintai yang baik. Orang yang mencari, mencintai, dan menghidupi hal-hal yang jahat tidak akan mendapatkan kehidupan di hadapan Tuhan. Orang ini juga pasti dibenci dan tidak akan mendapatkan tempat dalam relasi sosial di tengah masyarakat. Bagian ketiga tentang pendalaman teks ini kita akan membahas tentang tegakkan keadilan di depan pintu gerbang. Pada zaman dahulu, pintu gerbang adalah tempat di mana orang banyak berkumpul dan karenanya menjadi tempat penyelesaian masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat. Nah, menegakkan keadilan di pintu gerbang berarti mempraktikkan pengadilan yang adil terhadap semua kasus. Keadilan tidak dipermainkan, agar jangan sampai orang menjadi tidak percaya satu sama lain, lalu masing-masing mencari pembenaran dengan memakai standar penilaian pribadi. Romo, frater, suster, dan Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendalami teks ini dan kita terapkan dengan kehidupan konkret sehari-hari. Pesan yang bisa kita ambil dalam kutipan Amos yang kita bahas di dalam pertemuan kedua ini adalah betapa di tengah pandemi COVID dan juga akibat dampak perang krisis yang berkelanjutan, praktik keadilan mengalami tantangan yang berat karena situasi wabah menyebabkan orang-orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Kejahatan itu bisa muncul dari situasi yang tidak bersahabat. Nasihat Nabi Amos untuk tidak mencari yang jahat merupakan nasihat yang tepat agar wabah ini tidak dimanfaatkan demi kepentingan pribadi. Karena itu dengan tegas Amos juga meminta untuk membenci yang jahat agar keadilan meraja. Pesan yang kedua yang bisa kita ambil dan kita terapkan adalah dalam situasi pandemi dan juga akibat krisis perang ini, kita mesti memperhatikan praktik keadilan agar tidak terdapat kesenjangan, perbedaan yang kian tajam antara yang kaya dan yang miskin, yang kemudian menciptakan kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah. Tuhan tidak akan pernah hadir dalam setiap praktik ketidakadilan. Ia membenci ketidakadilan karena ketidakadilan merupakan hal yang jahat. Romo, suster, bruder, frater, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selain kita mendalami secara mendalam teks Amos ini, kita juga mungkin harus mengingat dan merefleksikan di dalam sharing, dalam pertemuan-pertemuan di dalam lingkungan. Kami sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan panduan. Ada 4 pertanyaan panduan yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah, apakah kita tetap berlaku adil dan benar terhadap sesama pada masa pandemi ini? Kemudian yang kedua adalah ketika menemui ketidakadilan, apakah kita berusaha untuk melawan ketidakadilan tersebut? Jika itu yang terjadi, mungkin kita bisa tunjukkan hal yang konkret, kita berikan sharing kepada
mereka yang hadir di dalam pertemuan-pertemuan kita. Apa yang ketiga adalah apa yang dapat kita buat dan kita lakukan untuk meningkatkan solidaritas dengan sesama yang amat terdampak dalam situasi pandemi dan dampak krisis perang sekarang ini. Dan pertanyaan terakhir yang bisa kita dalami dan kita sharingkan adalah bagaimana kita dapat menjembatani kesenjangan perbedaan antara kaya dan miskin. Apa yang perlu kita lakukan? Tindakan-tindakan dan hal-hal konkret apa yang bisa kita lakukan sehingga perbedaan antara kelompok kaya dan miskin itu tidak semakin besar. Demikian Romo, Suster, Frater, dan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, bahan pertemuan kedua. Semoga yang kami sampaikan ini bisa membantu untuk mendalami di dalam pertemuan, di dalam lingkungan dan di kelompok-kelompok. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Romo, Bruder, Suster, Frater yang saya kasih di dalam Kristus. Pada malam ini kita akan melewati atau menjalankan pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional, tema yang ketiga. Tema kita kali ini adalah Allah sumber harapan karena kasih setianya. Tema itu akan kita dalami dengan bantuan dari teks kitab suci yang diambil dari kitab Nabi Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Tetapi sebelum saya membahas mengenai teks itu, terlebih dahulu saya mau melukiskan garis besar alur pertemuan kita dalam pertemuan yang ketiga dan yang keempat nanti. Garis besarnya demikian. Ada 3 pokok yang besar. Satu adalah deskripsi situasi dan tema. Nah, di dalam deskripsi situasi dan tema ini ada beberapa sub yang juga harus Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Itu ada teks disediakan di sana. Ibu atau bapak yang bertugas menjadi fasilitator boleh membacakan teks yang disediakan dengan perlahan-lahan, dengan memberi penekanan, dengan memberi perhatian khusus, dengan memberi garis bawah. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau sebelum pertemuan yang bertugas menjadi fasilitator harus terlebih dahulu membaca teks ini dengan baik, deskripsi situasi dan tema. Itu tidak akan saya bahas di sini. Saya hanya mengingatkan bahwa itu harus ibu bapak siapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga harus menetapkan lagu pembuka. Jadi orang yang bertugas menjadi fasilitator menetapkan lagu pembuka yang sesuai dengan tema. Dan tentu saja sesudah itu Bapak Ibu mulai dengan tanda salib. Saya sih berharap bahwa tanda salib itu Bapak Ibu lakukan dengan penuh hikmat, penuh kesadaran. Jadi tidak hanya sekedar asal rutinitas seperti mengusir nyamuk atau lalat, tetapi dengan sadar kita mau menghadirkan Trinitas di situ, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kemudian ada pengantar Bapak Ibu. Yang bertugas menjadi fasilitator juga harus mempersiapkan diri, membaca sebelumnya teks pengantar itu. Membacanya dengan baik, membaca dengan perlahan-lahan, memberi penekanan, memberi garis bawah, supaya peserta pertemuan itu bisa memahami dengan baik. Nah, barulah sesudah itu Bapak Ibu masuk ke dalam doa pembuka. Saya juga berharap bahwa doa pembuka ini diucapkan bersama-sama dan dengan perlahan-lahan, dengan tenang, dengan penuh penghayatan dan jangan tergesa-gesa.
Poin besar yang kedua adalah pendalaman kitab suci. Nah, dalam pertemuan atau dalam video saya kali ini, saya akan lebih memberi fokus di bagian yang kedua ini, pendalaman kitab suci. Tapi sebelum sampai ke situ, saya baca dulu butir-butirnya. Ada pembacaan teks, pendalaman teks, penjelasan teks, sharing dan aksi nyata, dan doa umat. Lalu bagian besar yang ketiga adalah doa penutup. Dan itu ada terdiri atas doa penutup, dan seperti biasa saya selalu berharap bahwa doa penutup itu diucapkan bersama-sama, penuh penghayatan, tidak tergesa-gesa, dan penuh hikmat. Ya. Begitu juga dengan berkat penutup dan lagu penutup, dipilihlah lagu yang sesuai dengan tema yang sudah disepakati bersama-sama. Seperti sudah saya katakan sebelumnya tadi, bahwa saya dalam video ini itu akan fokus kepada pendalaman kitab suci. Dan itu berarti pembacaan teks, pendalaman teks, penjelasan teks, sharing dan aksi nyata, dan doa umat. Itu satu kesatuan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Romo, Bruder, Suster, dan Frater yang saya kasihi, saya juga sudah katakan tadi bahwa kita akan fokus dalam bagian pendalaman kitab suci. Dan untuk itu, saya akan memakai daftar pertanyaan yang sudah disediakan di dalam buku panduan kita. Tapi sebelumnya, saya awali dengan membaca teks. Karena itu menjadi sangat penting, membaca teks Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6. Saya juga memberi nasihat bahwa fasilitator yang bertugas membaca teks ini minimal 3 kali sebelum memimpin, supaya dia mengerti betul. Bila perlu ada garis bawah, ada stabilo, ada penekanan-penekanan tertentu supaya Bapak Ibu mengerti sendiri sebagai fasilitator. Baik, saya baca. Bacaan diambil dari kitab Nabi Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seperti sudah saya katakan tadi, saya akan mendalami teks ini dengan mengikuti pertanyaan penuntun yang disediakan. Dan dalam buku yang kiranya Bapak Ibu sebagai fasilitator juga mendapatkannya, itu ada 4 pertanyaan. Nah, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Israel? Itu. Nah, di dalam buku panduan
juga sudah ditunjukkan kepada kita di mana bisa menemukan jawabannya. Nah, dikatakan di situ petunjuk jawaban ada dalam ayat 1 sampai 2 dan 5. Nah, kita lihat di dalam ayat 1 sampai 2, nah itu yang dibuat Tuhan itu adalah telah menerkam. Jadi dialah yang telah menerkam tapi akan menyembuhkan. Telah memukul tapi akan membalut. Akan menghidupkan kita dan membangkitkan kita. Hasilnya dan kita akan hidup di hadapannya. Itu jawaban yang kita temukan dalam ayat 1 dan 2. Nah, di dalam ayat 5, karena dikatakan itu panduan jawabannya dari situ. Nah, di ayat 5, ya kita lihat dikatakan di situ telah meremukkan mereka, telah membunuh mereka. Ya. Jadi Tuhan itu melakukan itu, menerkam, membunuh, tapi ya meremukkan, memukul, tetapi menyembuhkan, membalut, menghidupkan, dan membangkitkan. Ya. Jadi berdasarkan pertanyaan nomor 1 itu, hukuman Tuhan itu bukan sekedar asal menghukum, tetapi selalu mempunyai tujuan didaktis, tujuan mendidik, ya, keras, tapi bukan untuk mematikan. Keras bukan untuk membuat supaya mati langkah, tidak, melainkan untuk mendidik dalam disiplin Tuhan. Itu pertanyaan pertama, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan pertama itu Bapak Ibu bisa cari jawabannya dalam teks itu sendiri. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kesetiaan Tuhan itu digambarkan dalam perikopa ini? Dalam teks ini, perikopa itu sama dengan teks yang sudah kita baca tadi. Nah, dikatakan juga di situ petunjuk untuk menjawab pertanyaan itu ada dalam ayat 3. Nah, jadi saya ulangi pertanyaannya, bagaimana kesetiaan Tuhan itu digambarkan dalam perikopa ini? Dalam ayat 3 dikatakan, nah, saya baca, ia pasti muncul seperti fajar dan akan datang seperti hujan. Fajar itu pasti akan datang. Dan fajar itu berarti ya menerangi dan juga menghangatkan. Dan dalam arti itu juga menghidupkan. Ya. Dan hujan itu, hujan yang dikatakan di ayat 3 itu yang akan datang, itu akan mengairi bumi. Dan itu berarti juga menghidupi, menghidupkan. Jadi di sini dalam pertanyaan nomor 2, di mana dalam pertanyaan nomor 2 itu kita diarahkan untuk mencari jawabannya dalam ayat 3, Tuhan digambarkan dengan tindakan kepastian seperti itu. Pokoknya Tuhan akan datang seperti fajar pagi, pasti akan datang. Gitu. Juga seperti hujan pada musimnya yang tepat itu akan datang. Ya. Dan Tuhan tidak akan menunda-nunda juga, pasti akan datang. Pada waktunya Tuhan akan datang dan menunjukkan kasih setianya kepada manusia. Dan untuk melukiskan itu, melukiskan bahwa Tuhan akan datang pada waktunya dan menunjukkan kasih setianya kepada umat, itu Nabi Hosea memakai 2 perlambang, yaitu fajar dan hujan. Hujan pada musim yang tepat. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana gambaran kasih setia Efraim, yakni orang Israel kepada Tuhan? Itu pertanyaan yang ketiga. Jadi saya ulangi, bagaimana gambaran kasih setia Efraim, orang Israel kepada Tuhan? Dan dikatakan dalam buku petunjuk pegangan kita sebagai fasilitator, itu jawabannya ada dalam ayat 4. Nah, di dalam ayat 4 itu dikatakan, kasih setiamu seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar.
Jadi di sini Nabi Hosea juga memakai dua perlambang yang bagus dari alam. Satu itu seperti kabut pagi, dan yang kedua itu adalah embun pagi. Dan dua-duanya itu ya sama sifatnya, sementara sifatnya, sebentar doang. Jadi kasih setiamu seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Apa artinya ini? Hal ini menunjukkan bahwa Israel itu tidak setia. Yahweh setia, Allah setia, tapi Israel tidak setia. Mengapa mereka tidak setia? Yaitu karena mereka mudah sekali tergoda untuk menjadi tidak setia. Kesetiaan mereka itu mudah luntur, mudah hilang, semudah seperti embun dan kabut di pagi hari. Sebentar ada, tapi begitu matahari datang, dia hilang. Nah, itu perlambang kasih setia Israel yang tidak lestari. Nah, kedua perlambang itu, kabut dan embun itu, dipakai oleh Nabi Hosea untuk melukiskan mutu kesetiaan Efraim yang tidak berlangsung lama. Kemudian pertanyaan yang keempat, saya baca pertanyaannya, apa yang lebih disukai oleh Tuhan? Dan dalam buku pegangan kita sebagai fasilitator, itu dikatakan jawabannya harus kita cari dalam ayat 6. Ya, dan di situ dikatakan, ya, ia lebih menyukai kasih setia dan juga menyukai pengenalan akan Allah. Jadi dia menekankan dua hal itu. Jadi menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah. Sebaliknya, Allah itu tidak suka kurban sembelihan dan juga tidak suka akan kurban bakaran. Kedua hal itu, kurban sembelihan dan kurban bakaran, itu tidak ada artinya di mata Tuhan. Tuhan lebih menghargai kasih setia dan pengenalan akan Allah. Dan itulah yang menjamin bahwa mereka tidak mudah murtad dan tidak mudah sesat. Jadi kalau mereka memiliki kasih setia dan memiliki pengenalan akan Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus, itu saja pertanyaan penuntun untuk mendalami teks ini. Kalau Bapak Ibu sebagai moderator atau fasilitator sudah menyelesaikan pertanyaan itu, maka tugas Bapak Ibu untuk mendalami teks kitab suci sebenarnya sudah selesai. Nah, sesudahnya kalau Bapak Ibu pegang buku pegangan fasilitator, itu ada penjelasan teks yang boleh Bapak Ibu baca juga dengan perlahan-lahan, dengan penuh penekanan, dengan penuh garis bawahi. Oleh karena itu saya juga sekali lagi menekankan bahwa Bapak Ibu harus menyiapkan diri terlebih dahulu untuk membacakan teks ini, penjelasan singkat teks ini dengan baik. Isi dari penjelasan singkat teks itu sebenarnya hanya memberi saripati dari jawaban terhadap 4 pertanyaan di atas tadi. Nah, sesudah itu barulah masuk ke dalam sharing dan aksi nyata. Kalau Bapak Ibu tidak terlalu memakan waktu yang panjang untuk pendalaman teks, maka dalam sharing dan aksi nyata, Bapak Ibu boleh mengalokasikan waktu yang lebih banyak juga, supaya teks itu, pesan dari teks itu bisa lebih mendarat, dan terutama sekali supaya Bapak Ibu sebagai kelompok, sebagai lingkungan, sebagai warga lingkungan, itu mempunyai aksi tertentu, langkah tertentu yang bisa dibuat berdasarkan inspirasi teks Hosea yang baru saja kita baca. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Romo, Bruder, Suster, para frata sekalian, demikian saja panduan yang bisa saya berikan berkaitan dengan pertemuan yang ketiga. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian,
yang saya kasih dalam Kristus, selamat malam. Begitu juga para romo, bruder, suster, dan para frater yang saya kasih dalam Kristus. Pada malam hari ini, kita akan memasuki atau melaksanakan pertemuan bulan Kitab Suci Nasional yang keempat, pertemuan yang keempat, dengan tema Allah sumber harapan karena kerahimannya. Saya ulangi, Allah sumber harapan karena kerahimannya. Dalam video yang sebelumnya, saya juga sudah sebenarnya memberi penjelasan mengenai dinamika pertemuan kelompok ini. Itu saya tidak akan ulang, itu masih berlaku, masih bisa dilihat kembali apa yang harus dilakukan. Pada intinya sekali lagi, saya hanya mau menggarisbawahi bahwa seorang fasilitator, seorang moderator itu harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, membaca teks dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa saya garis bawahi. Oleh karena itu, saya langsung untuk menghemat waktu, saya langsung masuk ke dalam pendalaman teks kitab suci. Dan untuk pendalaman teks kitab suci itu, seperti biasa saya awali dengan pembacaan teks kitab suci yang diambil dari kitab Nabi Hosea, sekali lagi dari Nabi Hosea seperti minggu kemarin, bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Teksnya sangat panjang. Kalau minggu lalu itu hanya, atau video sebelumnya itu hanya 6 ayat, nah sekarang ada 11 ayat. Saya bacakan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir, kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kali ini ya kita juga akan mendalami teks ini juga dengan bantuan beberapa pertanyaan penuntun yang disediakan di dalam buku pegangan, buku panduan fasilitator. Dalam buku itu disediakan 5 pertanyaan. Dan kita mulai satu persatu dengan pertanyaan pertama. Saya bacakan pertanyaan pertama. Apa sapaan Tuhan bagi orang Israel? Dan dikatakan di dalam buku panduan kita, jawaban itu bisa kita cari dalam ayat 1, ayat 3, dan ayat 9. Mari kita lihat satu persatu jawaban yang disediakan di dalam masing-masing ayat itu. Yang pertama, dalam ayat 1, kalau kita baca, dan mungkin sebaiknya fasilitator juga itu menggarisbawahi jawaban-jawaban itu, menstabilo, gitu, memberi tanda. Jadi jawaban pertama adalah itu sapaan Tuhan bagi orang Israel adalah anakku. Ya, di ayat 1 itu kita lihat ayat anakku. Tapi bisa juga kita lihat itu kekasih. Nah, itu didasarkan pada ungkapan Tuhan sendiri. Ku kasihi dia. Nah, kalau Tuhan mengasihi dia itu berarti kekasih kan berarti ya. Jadi orang yang disayangi, orang dikasihi Tuhan. Jadi itu yang di dalam ayat 1. Itu sebutannya adalah anakku. Di dalam ayat 3 kita lihat sebutan untuk Israel itu adalah Efraim. Begitu juga sebutan Efraim itu muncul kembali di dalam ayat 9. Efraim. Ya mungkin nanti dalam pertemuan itu ada peserta yang akan bertanya, kok Israel, kok Efraim? Ya itu saya hanya menjawab secara singkat begini. Ini Efraim itu adalah salah satu anak dari Yusuf sebenarnya, tetapi kemudian anak Yusuf itu berarti cucu Yakub berarti sebenarnya ya, cucu Yakub, tapi itu diberi hak sebagai anak dan juga mendapat jatah tanah, ya, tanah 12 suku itu. Mengapa? Karena ada satu suku yang ya tidak diberi tanah, karena mereka mendapat tugas khusus menjadi imam, suku Levi. Nah, lalu sebagai gantinya itu adalah Efraim. Dan sebutan Efraim itu memang juga diberlakukan kepada Israel. Itu yang bisa saya berikan secara sangat singkat mengenai pertanyaan pertama mengenai sebutan Tuhan untuk orang Israel. Kemudian pertanyaan kedua, ini kayaknya mungkin itu lebih sulit ya. Tindakan jahat apa yang diperbuat orang Israel terhadap Tuhan? Apa kejahatan mereka? Apa dosa mereka? Apa pelanggarannya? Dan dikatakan dalam buku petunjuk pegangan fasilitator, jawaban itu ada dalam ayat 2. Ya. Kita bisa temukan dalam ayat 2. Dan kalau kita lihat ayat 2 Bapak Ibu, nah kejahatannya adalah ada 2 disebut di situ. Satu adalah mempersembahkan kurban kepada para Baal, yaitu di ayat 2. Dan yang kedua adalah membakar kurban kepada patung-patung. Para Baal ini siapa? Para Baal ini adalah dewa orang Kanaan. Dewa yang menjadi pujaan orang Kanaan. Dan dewa-dewa itu berbeda dengan Yahweh Israel, itu tidak ada patungnya. Mereka berbeda dengan Yahweh yang tidak ada patung. Dewa-dewa Kanaan itu ada patungnya, ya, patung Baal. Dan di berbagai tempat suci mereka, ya mereka akan datang untuk mempersembahkan kurban sembelihan, kurban bakaran, kurban tuangan, bahkan termasuk mungkin kurban manusia, ya. Itu dilakukan. Ya. Dan Israel itu dikatakan ikut-ikutan melakukan itu gitu. Mereka tidak lagi menyembah Yahweh, tapi menyembah Baal. Ya. Itulah kejahatan, itulah perbuatan jahat orang Israel kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, patung-patung yang disebut di dalam ayat 2 itu adalah patung dewa Baal, dewa sembahan, dewa junjungan orang Kanaan. Jadi berdasarkan ayat 2 ini Bapak Ibu, kalau kita baca baik-baik,
jelas bahwa yang dikatakan di situ Israel tidak setia. Mereka berbalik dari Yahweh dan menyimpang kepada dewa-dewa yang lain. Dan saya kira kalau mereka menyimpang, tentu saja itu akan mendatangkan hukuman kepada diri mereka dari Tuhan. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga. Ini juga mungkin perlu dibacakan atau didalami dalam persiapan khusus oleh para fasilitator. Saya bacakan pertanyaannya, apa tindakan Tuhan terhadap orang Israel? Tentu saja tindakan itu adalah tindakan setelah mereka menyimpang, melanggar. Oke, saya baca dan dikatakan di sana, jawabannya itu bisa ditemukan dalam ayat 3, panjang ini. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Ayat 4, ayat 8, ayat 9. Nah, apa yang diperbuat oleh Tuhan kepada orang Israel? Yang pertama dalam ayat 3, kita baca baik-baik, dan juga saya berharap bahwa fasilitator itu sudah menggarisbawahi, menstabilo, Tuhan itu mengajar berjalan. Ya. Jadi itu di ayat 3, aku yang mengajar Efraim berjalan, dan juga Tuhan mengangkat mereka di tanganku. Jadi Tuhan menggendong. Jadi bukan hanya mengajar berjalan, tapi juga Tuhan menggendong. Nah, ya kita bisa bayangkan itu anak itu rapuh ya, ringkih sekali badannya. Oleh karena itu mungkin kena flu atau sakit apa, panas badannya. Nah, Tuhan akan menyembuhkan. Itu dikatakan masih ayat 3 itu, Tuhan akan menyembuhkan kalau mereka sakit. Nah, ayat 4, karena kita harus cari juga di ayat 4 ini, dan itu menarik juga. Apa yang dibuat oleh Tuhan? Menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Nah, Bapak Ibu, saya tidak bisa menggambarkan dengan secara bebas gitu dalam video ini. Tetapi yang dilukiskan oleh Nabi Hosea di sini adalah gambaran seorang bapak atau seorang ibu yang memberi perhatian khusus kepada anaknya, gitu ya. Tali kesetiaan itu yaitu seperti seorang bapak atau seorang ibu yang kalau melatih anaknya berjalan, dia ikat kain itu dari leher ke bawah ketek begini, lalu ujung belakangnya ditarik ke atas, di atas kepala anak itu. Lalu ujung itu yang akan dipegang oleh ayah atau ibu. Anak itu akan bisa berdiri, akan bisa berjalan, tetapi tidak mungkin jatuh karena dia dilindungi oleh kain, oleh kasih setia Tuhan, gitu ya, dalam ikatan kasih itu. Jadi itu digambarkan dengan sangat baik oleh Hosea. Jadi perlambang itu, perlambang bagaimana bapak dan ibu memberi perhatian kepada anaknya dalam proses pertumbuhannya, itu dipakai oleh Nabi Hosea untuk melukiskan sikap Tuhan kepada Israel, tindakan Tuhan kepada Israel. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah gambaran yang sangat indah tentang Allah. Para ahli selalu berkata bahwa kalau Anda mau membaca kitab Hosea, mencari pesan yang indah, ya cari di bab 11 ini, ayat 1 sampai dan 11 ini. Karena apa? Karena kita temukan di situ gambaran tentang Tuhan yang begitu lemah lembut, penuh kasih setia, sabar, gitu ya. Tadi di dalam ayat sebelumnya kita sudah tunjukkan mengenai bahwa Tuhan itu membungkuk memberi makan kepada anaknya. Nah, sekarang Tuhan itu memegang anak itu dengan tali kasih setia. Dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan chesed. Bukan keset tapi chesed. Chesed itu ya kasih setia Tuhan. Dan dalam kasih setia Tuhan kita aman. Nah, kira-kira begitu. Jadi Allah digambarkan oleh Nabi Hosea sebagai orang tua yang penuh kasih dan kesabaran, penuh kesabaran. Allah juga digambarkan sebagai orang tua yang mengajar anaknya untuk bisa mencoba berdiri, mencoba berjalan, dan itu dibantu dengan kain yang diikat pada punggung si anak agar dia bisa berdiri dan mencoba berjalan tertatih-tatih. Tidak kuat, tetapi tidak akan jatuh. Mengapa tidak jatuh? Ya itu tadi, karena diikat oleh tali kesetiaan, oleh
ikatan kasih Tuhan sendiri. Di ayat 4 itu ada juga beberapa tindakan Tuhan kepada orang Israel, yaitu mengangkat kok dari tulang rahang mereka. Ya, jadi Bapak Ibu membayangkan kalau anak itu mulai belajar makan yang keras-keras itu kadang-kadang nyangkut sesuatu. Kalau ada giginya sudah mulai tumbuh gigi itu nyangkut sesuatu. Nah, itu mengganggu. Selilit itu selalu mengganggu. Nah, Tuhan itu juga digambarkan sebagai, ya buka mulutmu baik-baik, nanti aku congkel. Itu seperti itu. Gambar orang tua seperti itu juga dipakai oleh Hosea untuk melukiskan kasih setia Tuhan. Ayat 4, membungkuk memberi makan, seperti orang tua yang membungkuk memberi makan kepada anaknya yang masih kecil. Bahkan bila perlu memberi contoh bagaimana mengunyah gitu ya. Itu semua diberi contoh. Jadi sekali lagi Hosea memakai perlambang orang tua untuk melukiskan Tuhan. Ayat 8 itu teks yang paling menyentuh dalam Hosea. Hatiku berbalik dalam diriku. Jadi kita kembali ke pertanyaan, apa tindakan Tuhan terhadap Israel? Jadi orang Israel berdosa, orang Israel tidak setia, harusnya Tuhan menghukum. Tuhan marah. Dan memang harus begitu, Tuhan marah. Tapi ternyata di ayat 8 dikatakan, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Mengapa begitu? Tatkala melihat Israel menderita, Tuhan itu tidak tahan melihatnya. Dan Tuhan itu mau segera menyelamatkannya. Di ayat 9, karena kita masih harus mencari sampai ayat 9, Tuhan tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala. Dan ayat 9 juga tidak akan membinasakan Efraim. Itu ayat 9. Pertanyaan yang keempat, Bapak Ibu, mengapa Tuhan tidak melaksanakan murkanya terhadap orang Israel? Dan dikatakan jawabannya itu ditemukan dalam ayat 9, harus dicari dalam ayat 9. Di situ ayat 9 dikatakan bahwa aku ini Allah, aku ini Tuhan dan bukan manusia. Maksudnya ialah bahwa Allah itu tidak bisa tidak setia. Ia selalu penuh kasih setia. Kata terakhir bagi Allah bukanlah hukuman, tetapi kasih setia. Kalau manusia, ya mungkin akan berakhir dalam murka. Kalau ada orang yang menyinggung perasaan, yang tidak setia, lalu mungkin Tuhan akan, kalau manusia itu murka, marah. Tetapi Tuhan dalam pelukisan Nabi Hosea tidak demikian. Kata terakhir tetaplah kasih, sebab Allah adalah kasih. Deus est caritas. Kemurahannya tetap melampaui kemarahannya. Saya garis bawah itu sekali lagi, kemurahan hatinya tetap melampaui kemarahannya. Jadi sedemikian, seberapapun Tuhan marah, kemurahan hati tetap akan berkuasa. Akhirnya kita masuk ke dalam pertanyaan yang kelima terakhir. Apa tindakan Tuhan agar Israel bisa berbalik kepadanya? Dan jawabannya menurut buku pegangan kita sebagai fasilitator, itu harus kita cari dalam ayat 10 sampai dengan 11, ayat 10-11. Yaitu dikatakan Tuhan akan mengaum seperti singa. Jadi singa itu seperti di padang gurun itu akan Tuhan mengaum seperti itu, dan auman singa itu akan membuat binatang buruan itu akan kabur, berkumpul mencari tempat aman gitu. Itu juga yang dibayangkan oleh Nabi Hosea di sini. Gambaran tentang daya kekuatan yang bisa mendorong orang berkumpul kembali mencari perlindungan, mencari aman, dan dia harus kembali kepada Tuhan. Mendengar auman itu, auman singa itu, orang akan datang dari segala penjuru dan kembali ke Israel, kembali kepada Tuhan. Ayat 11 dikatakan juga dalam teks itu, setelah berkumpul dari segala penjuru bumi, Tuhan akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka.
Itu dikatakan dalam ayat 11. Aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Dan ketika Tuhan sudah menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka, itu adalah pemulihan martabat mereka sebagai bangsa dan terutama sebagai umat. Bapak Ibu, pertanyaan pendalaman akan teks itu sudah selesai sampai situ. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa sesudah itu ada penjelasan teks. Dan penjelasan teks itu adalah semacam garis bawah terhadap pesan-pesan inti pokok dari teks yang sudah kita bacakan. Dan kalau Bapak Ibu tidak memakai waktu terlalu banyak ketika mendalami teks kitab suci tadi, maka waktu Bapak Ibu juga bisa alokasikan untuk sharing, untuk aksi nyata. Sebab dalam sharing itu biasanya akan ditemukan aksi nyata dari kelompok, dari lingkungan yang bisa diniatkan bersama untuk bisa dilakukan. Dan biasanya inspirasinya datang dari teks yang sudah kita baca bersama-sama. Sekian dan terima kasih.